warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakak akan mereview MTK Saintek tahun 2017 ya. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Itu soalnya integral itu plus ya, adik-adik ya, 5x plus 4 harusnya per x kuadrat plus x min 2. Nah, caranya gimana? Ingat, ini bentuk 1 per x ya. Jadi dia integral dari 1 per x apa? Ln x. Ya kan? Kalau dia integral a per x, itu sama dengan a dikali ln x. Nah, kalau dia bentuk soal seperti ini, maka yang bawahnya kita faktorin dulu dong. Jadinya berapa nih? Faktornya x plus 2, x min 1 ya. 2 kurang 1, 1. Alright. Nah, ini harus kita ubah dulu dalam bentuk penjumlahan. Jadi dianya, aduh panjang banget. Jadi per x plus 2 ditambah per x min 1 gitu ya, faktornya tadi. Nah, nentuin pembilangnya itu kan belum kita ketahui. Dia nggak boleh langsung 5x, di sini 4 nggak boleh karena penyebutnya itu kita pisah gitu ya. Jadi ini dimisalkan A sama B. Kita cari dulu dong nilai A sama B-nya. Alright. Caranya gimana? Ini boleh kita samain penyebut. Dikali ya, x plus 2 dikali x min 1. Nah, yang ini kita kali silang. A dikali x min 1 itu ax min a kan. Kemudian b dikali x plus 2 itu plus bx plus 2b. Lalu yang ada x-nya ini kita deketin kan. Dia menjadi A plus B, X-nya kita keluarin. Sama-sama punya X kan. Sisanya itu min A plus 2B. Ya, ini kesamaan nih jadinya yang ini. Penyebutnya kan udah sama nih, ya. Tinggal pembilangnya. Yang ada X-nya yang mana yang ada X-nya? Yang ini kan. Kita samakan dengan 5. Jadinya kalau kita buat A plus B, ini penyebutnya udah sama jadi nggak dianggap gitu ya. Tinggal yang pembilangnya aja. A plus B itu sama dengan 5. Sisanya kan min A plus 2B sama dengan 4. Gitu. Jadi min A plus 2B sama dengan 4. Nah, ini kita eliminasi. Kita jumlahin, habis A-nya 3B sama dengan 9. Maka B-nya 3. Udah dapat B, nyari A berapa nih A-nya? 5 dikurang 3, 2. Dapat A sama 2, baru kita masukin ke sini, guys. Masukin ke sini ya. Menjadi integral A-nya 2 per x plus 2 ditambah B-nya 3 ya, per x min 1 dx. Nah, integralnya tadi dari rumus ini, guys. Kalau ada A di situ, A-nya 2, berarti 2 kali ln penyebutnya x plus 2 ditambah 3 dikali ln x min 1 ya. Jangan lupa plus C. Nah, inilah hasilnya. Seperti itu, alright. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2. Nah, ini fungsinya naik. Syarat fungsi naik apa? Fungsi naik turunan pertamanya lebih dari 0. Fungsinya yang mana? Yang ini kan, fx sama dengan cos 2x plus 2 sin x. Ini batasannya
Ini juga batasannya. Ini harusnya adanya min ya. Nggak mungkin batasannya V/4 sampai V/4. Alright. So, kita turunin dulu. Itu fx-nya. Diketahui cos 2x plus 2 sin x. Dimana ini turunannya berapa nih? Turunan cos itu min sin, turunan 2x 2 kan, jadi min 2, minnya taruh depan ya, min 2 sin 2x, ditambah turunan sin cos, jadi turunan 2 sin x 2 cos x, ya ini turunannya, syaratnya lebih dari 0. Kemudian apalagi nih, kita perhatiin nih, ini sin 2x, ini cos x. Yang itu sudut rangkap ya, sin 2x-nya berarti kita ubah dulu. Min 2, sin 2x itu identitas trigonometrinya menjadi 2 sin x cos x. Ditambah 2 cos x-nya tetap ya. 2 cos x. Lebih dari 0 tetap. Kita kaliin, jadinya min 4 sin x cos x. Ditambah 2 cos x lebih dari 0 ya. Lalu kita perhatiin nih, kesamaannya ada cos x, jadi kita keluarin, kita faktorin ya istilahnya, tinggal min 4 sin x ditambah 2, maka pembuat nolnya cos x sama dengan 0, satunya min 4 sin x plus 2 sama dengan 0 atau sama dengan min 2, pindah ruas ya 2-nya. So, sin x-nya, minnya coret 2/4 atau 1/2. Oke. Nah, ini x-nya berarti berapa? Cos berapa yang hasilnya 0? Cos 90. Ini sin berapa yang setengah? Sin 30. Ya. Ini batasannya 0 sampai berapa? V/2 itu 180 bagi 2, 90 ya. Nih, jadi kalau dibuat garis bilangan 30 derajat 90 derajat ya. Jadi mana batasannya nih? Alright bro. Selanjutnya apa? Selanjutnya lihat syarat yang ini sih. Syarat yang ini kan min pi/4 sampai pi/4. Pi/4 itu berapa? Min 45 ya pi/4 itu. Nah, jadi di mana 45? Di sini kan 45. Ya, minnya di sini. Nah, mana irisannya? Yang ini ya kan, jadi x lebih dari 30 kurang dari 45 gitu. 30 itu berapa? 180 bagi 6, pi/6 kan, sedangkan 45 itu pi/4. So, jawabannya itu A ya. Oke. Kita lanjut. Nomor 3, dimensi 3 kita gambar dulu guys. Anggaplah lurus ya. Namanya ABCD EFGH. Oke, di mana keterangannya? Sisinya A akar 3. S adalah titik tengah bidang EFGH. EFGH yang mana? Yang ataf ya. Titik tengahnya kita anggaplah di sini. Itu huruf S. Dan T terletak pada DS. DS yang mana? Kita tarik garis dong, DS. S ini hubungkan ke D, jadinya DS.
T terletak pada DS sedemikian hingga HT tegak lurus DS. Berarti kita buat dari H ini kita tarik garis ke DS, tegak lurus dia. Ya. Disitulah T-nya. Alright. Maka sinus sudut SHT, sudut SHT dari S ini kita tarik garis ke H, inilah sudutnya gitu. Ya, jadi kalau kita keluarin kita pakai segitiga yang ini. Nah, HD sama HS itu tegak lurus, siku-siku ya. Kalau kita keluarin segitiganya seperti ini guys. Kurang lebih ya, dia siku-siku di H. Jadi ini D, H, S. Ini siku-siku ke T-nya. Kok miring ya nulis? Ini siku-siku ya. Ini juga siku-siku. Nah, yang mana yang ditanya ini? Ini alfanya, yang ditanya sin. Sin sudut SHT. Sin kan demi ya. Berarti sebenarnya kita mau mencari depan sudut SHT itu ST, depan per miring per HS. Nah, HS itu setengah dari HF. Dari sini guys. Nih, HS itu setengah dari HF ya. Setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisi. Rumusnya sisi akar 2. Berarti HF. Itu sisinya kan A akar 3 dikali akar 2. A akar 6 kan. Berarti HS-nya A akar 6 per 2. Setengahnya gitu. A akar 6 per 2. Alright. HD itu sama dengan panjang rusuk. Berarti A akar 3. Nah, kita kan mau mencari ST ya. ST itu asalnya dari rumus segitiga ini. Kemarin sudah pernah kakak buatin. Kalau dia di sini siku-siku, di sini siku-siku, maka panjang ini kuadrat sama dengan panjang ini dikali panjang ini. Ya. Jadi kalau dari segitiga yang itu, HS kuadrat itu sama dengan ST dikali SD. Kita cari SD-nya dulu kan, pakai Pitagoras ya. Nyari SD sama dengan akar. Nyari SD kan sisi miring. Jumlah kuadrat HS kuadrat ditambah HD kuadrat. HS dikuadratin. Yang ini ya, kita kuadratin. Ditambah ini kuadrat. Mencari SD-nya kan. Berapa tuh? Jadinya 6A kuadrat per 4. A akar 3 dikuadratin 3A kuadrat. Kita samain penyebut guys. Per 4 ya. 6A kuadrat ditambah 4 kali 3 12A kuadrat. Ini kan sama aja. 18A kuadrat per 18 tuh 9 kali 2. 3 akar 2. 3A akar 2 per 2. Akar 4 kan 2 ya, gitu. Nah, kita masukin ke rumus ini. HS kuadrat A akar 6 per 2 kuadrat itu sama dengan ST yang kita cari dikali SD yang kita dapat tadi. 3A akar 2 per 2. Oke. Kita kuadratin nih jadinya 6A kuadrat per dikali, atau langsung pindah aja tuh. Pindah aja ya. Dikali, dibalik 2 per 3A akar 2 sama dengan ST. Ya, seperti itu. Kita coret-coret aja nih. Yang mana emang kita coret. 2 dengan 4 boleh nih coret-coret. Ini tinggal 2 ya. 6 dengan 2 tinggal 3. 3 dengan 3 habis. A kuadrat coret hanya 1 dengan A bawah. Maka tinggal A per akar 2. Ini ST-nya. Nah, tujuan utama kita kan mencari sin alfanya ya. Yang ditanya ini. Sin sudut SHT. Jadi sin alfa. Demi kan, depan per miring.
Kita udah dapat D-nya. D-nya itu ST. Per miringnya itu HS. Kita masukin ST-nya kan A per akar 2 per HS-nya A akar 6 per 2. Ini gimana guys? A-nya kita coret ya. Tinggal 1 tuh. Jadi tinggal 1 per akar 2 dikali 2 per akar 6. Alright. Dibalik itu tadi 2 per akar 6. Ini sama aja 2 per akar 12. 4 kali 3 2 akar 3. Coret-coret jadi 1 per akar 3 ya. Rasionalkan kali akar 3 per akar 3 menjadi 1 per 3 akar 3. Inilah jawabannya. Oke, B jawabannya. Kita lanjut nomor 4. Jika alfa dan beta akar-akar dari persamaan kuadrat itu, maka nilai minimum dari A kuadrat plus B kuadrat. Nih PK-nya 2x kuadrat plus AX plus A min 10 sama dengan 0. Jadiin sama dengan 0 ya. Akar-akarnya alfa dan beta. Ini A, ini B, yang ini C. Minimum dari, nah ini alfa kuadrat plus beta kuadrat bisa kita ubah menjadi alfa plus beta kuadrat dikurang 2 alfa beta. Itu perubahannya ya, karena kita merubahnya menyesuaikan rumus jumlah akar sama hasil kali akar. Oke. Lalu alfa plus beta rumusnya kan min B per A. Min B-nya itu A per A-nya itu 2 kuadrat min 2 kali A kali B alfa kali beta C per A rumusnya ya. C-nya A min 10 per A-nya itu 2. Alright. Berapa nih? Min dikuadratin jadi plus. Jadinya A kuadrat per 4. 2 ini coret ya. Min kali masuk jadi min A plus 10. Nah, ini dia nih. Syarat minimum. Syarat minimum berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Sama ya, syarat maksimum juga turunkan dulu sama dengan 0 kan. Berarti ini kita turunin. Turunannya berapa? A kuadrat per 4 itu 2A per 4 min 1. Sama dengan 0 kan. Jadi 2A per 4 sama dengan 1. A-nya 4 bagi 2, 2. Ini A-nya. Dia nanya nilainya kan. Substitusi aja A sama dengan 2 ke sini tadi. A-nya diganti 2. Jadi 2 kuadrat per 4 min 2 plus 10. 2 kuadrat 4. 4 bagi 4, 1. Min 2 plus 10 berapa? 9. Alright? Alright. Nomor 5 gimana nih? Perbandingan luas daerah di bawah kurva. Jadi kalau luas itu aplikasi dari integral ya. Luas dari kurva. Jadi langkahnya kita gambar dulu nih kurvanya supaya lebih mudah ya. Sama garisnya gimana. Nah, untuk kurva Y sama dengan 3 min X kuadrat. Untuk menggambar kurva itu kita uji titiknya dulu nih, minimal 5 titik ya kalau untuk kurva. Kalau garis 2 aja. Tuh 2, 3, 4, 5. Biasanya angkanya 0, 1, 2, min 1 sama min 2. Terserah sebenarnya X-nya ya, tapi itu lebih mudah nih. Kalau X-nya min 2, berapa Y-nya? Min 2 kuadrat 4, 3 kurang 4, min 1 gitu ya. Kalau min 1, 2. Kalau 0, 3. Kalau 1, 2. Ini min 1. Oke? Nah, untuk garis Y sama dengan X plus 1 itu 2 titik aja, pembuat nolnya aja gitu. X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 1 ya. Kalau Y-nya yang 0, X-nya min 1. Lalu kita gambar deh. Gitu. Jadi mulai dari yang kurva dulu nih, min 2, min 1, min 1, min 2, min 1 ya, anggaplah di sini. Jadi titiknya di sini.
min 1,2 min 1,2 di sini ya. 0,3 anggaplah di sini 3, di situ 0,3, lalu 1,2 sini. Biasanya dia seimbang ya, 2, min 1 sini. Tuh, dari titik yang seimbang itu kita tarik garis, kita hubungkan membentuk kurva dia guys, kurang lebih seperti ini guys. Oh my god ya, seperti itu untuk 3x min untuk y sama dengan 3 min x kuadrat. Sedangkan untuk yang garis itu 0,1 di sini ya, sama min 1,0 di sini. Kita tarik garis lurus aja kalau garis, gampang kalau garis ya. Tuh, maka batasannya, intervalnya 0 sampai 1. 0 yang mana? Yang ini ya, 0 pada sumbu y tepat ya enggak? Kalau x sama dengan 1 kan ini satunya. Kita tarik garis, itu batasannya guys. Tuh, berarti ini bukan ya. Kita arsir yang bukan aja. Sama yang di sini bukan. Alright. Yang ditanya apa yang ditanya? Perbandingan luas ya di bawah kurva y. Kalau dari daerah situ yang mana di bawah kurva y, di atas garis, di bawah kurva di atas garis, di bawah kurva di atas garis itu yang ini nah guys, di bawah kurva di atas garis yang ini wilayahnya ya kan. Berarti kita mencari luas itu, anggap saja luas 1 ya. Itu aplikasi dari integral guys. Integral batasannya tadi 0 sampai 1 kan dari gambar itu. Nah, rumus luas itu Y1 dikurang Y2. Anggap saja kurva Y1 garis Y2 ya. Kita masukin jadinya integral 0, 1 Y1-nya 3 min x kuadrat dikurang Y2-nya x plus 1 dx ya. Penulisannya aja pasangannya dx. Boleh kita sederhanain dulu tuh. 3 dikurang 1, 2 min x kuadrat min x. Baru deh kita integralin. Integral konstanta tambahin x aja ya kan. Tapi kalau turunan konstanta itu 0. Ini min 1 per pangkatnya tambah 3, tambah 1 jadi 3 sepertiga x pangkat 3 min 1 per 2 x pangkat 2 ya. Batasannya 0 sampai 1. Nah, habis ini kita substitusi aja batasannya mulai dari yang terbesar ya, 1. Berarti 2 kali 1 2 dikurang sepertiga min 1 per 2 dikurang, sekarang substitusi x-nya 0. Kalau x-nya dimasukin diganti dengan 0 maka hasilnya 0 kan, karena ada x semua gitu. Nah, yang tinggal yang ini kita samain penyebut per 6 ya. 6 bagi 2 6 kali 2 12, 6 bagi 3 2, 6 bagi 2 3. Berapa nih guys? 7 per 6. Ini luas yang di bawah kurva di atas garis. Nah, bandingin dengan yang mana katanya? Dengan yang di bawahnya. Yang mana nih di bawahnya guys? Yang di bawahnya itu ya yang ini, bangun trapesium ini guys ya, gitu. Nah, nentuin sisi jajarnya. Yang ini kan tadi ini 1 ya, berarti 1 kurang 0 ini 1. Yang ini juga 1 karena batasannya 1. Nah, yang bawah ini kita kan belum tahu titik potong di sininya berapa gitu ya. Di sini tuh tadi kan pada saat x sama dengan 1. Nah, untuk mencari y-nya ini kan tadi garisnya y sama dengan x plus 1. Berarti y-nya, x-nya ganti 1 guys. 1 tambah 1 berarti y-nya 2. Maka titik itu x, y. X-nya tadi 1,2 gitu ya. Berarti pada saat y-nya 2 kan, maka panjang ini itu 2. Kalau kita keluarin trapesiumnya itu, ini 1, ini 2, ini 1 ya. Yang ini tingginya kan, yang ini tingginya guys.
Sisi sejajar yang mana? Yang sejajar itu 1 dan 2 itu ya. Maka luas 2, apa rumus luas trapesium? Jumlah sisi sejajar berarti 1 ditambah 2. Yang ini ya, sisi sejajar. Nih, 1 tambah 2 dikali tingginya 1 dibagi 2. Jadinya berapa nih? 3/2. Yang ditanya perbandingan luas 1 banding luas 2. Luas 1-nya tadi berapa? 7/6 ya. Banding luas 2-nya 3/2 atau 7/6 dikali dibalik 2/3. 6 dengan 2 coret 3. Jadi 7/9 atau 7 banding 9 gitu ya. So jawabannya itu C. Alright? Alright bro. Nah nomor 6 ini gimana kemarin? Kita bisa ubah ya dengan kekreatifan lokal. Mengubah sedemikian sehingga menjadi cantik gitu ya, autokeo. Gampang kita ubah sin kuadrat itu identitas trigono ya menjadi, kita tulis dulu limit x mendekati 1 menjadi sin kuadrat itu 1 min cos kuadrat. Ya kan? Embel-embelnya ngikut aja x min 1 gitu. Bawahnya 1 min cos x min 1. Nah yang atas kita faktorin guys, biar bisa dicoret ya. Faktornya itu kan x kuadrat min y kuadrat bentuknya, berarti bisa 1 plus cos x dikali 1 min cos x, ya kan? X min 1-nya tetap per 1 min cos x. Nah yang sama kita coret, ini sama kan dengan ini. Tinggal yang itu guys, kita substitusi aja x-nya ganti 1. Jadi 1 ditambah cos 1 min 1. 1 kurang 1, 0 kan. Cos 0 itu 1. So jawabannya 2. C. Oke? Oke, ini udah berapa lama nih? Belum ya, belum habis. Kita lanjut. Nomor 7 ini proyeksi U pada V, panjang proyeksi ya. Jadi kalau rumus panjang vektor U pada, dia tuh tergantung pada siapa gitu ya. U pada V, berarti rumusnya perkalian vektornya U kali V per panjang pada siapanya dia, yang di ujung pada V kan. Gitu. Sebaliknya kalau panjang V pada U, maka rumusnya tetap perkalian kedua vektor U kali V per panjang U-nya. Gitu. Jadi lihat yang di belakang pada siapa gitu ya. So dari soal ini kita pakai rumus yang pertama ya. Panjang proyeksi vektor U pada V berarti U dikali V per panjang V diketahui berapa? Sama dengan 4 akar 2. Alright. Lalu vektor U-nya AB dikali vektor V-nya 1 per, nah panjang akar itu rumusnya mutlak tuh artinya panjang vektor ya, itu rumusnya akar jumlah kuadrat anggotanya. Anggota V kan 1 sama 1 ya, jadinya 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat diketahui 4 akar 2. Alright. Nah perkalian vektor yang ini caranya gampang, kaliin sesuai posisi. A kali 1A lalu dijumlahin B kali 1B per akar 2 sama dengan 4 akar 2. Maka A plus B-nya sama dengan 4 akar 2 kali 2 adalah 8. Akar 2 kali akar 2 kan 2. 2 kali 4, 8. Oke? Easy ya? Oke, nomor 8 gimana nih? Nomor 8 kayak yang nomor tadi, tapi ini turun kata kuncinya ya. Syarat turun apa? Turunan pertamanya kurang dari 0. Kalau dia naik tadi kan lebih dari ya.
kurang dari 0 gitu. Jadi kita turunkan juga nih, turunkan lagi ya. Gimana cara menurunkannya? Turunan dimana fx-nya diketahui 2 cos x ditambah sin 2x. Maka f aksennya turunan cos min sin, jadi min 2 sin x. Turunan sin cos, jadi 2 cos 2x ya. Kurang dari 0. Nah, cos 2x-nya yang dirubah karena dia yang sudah rangkap kan. Ini min 2 sin x-nya, mantep. Ditambah 2 dikali cos 2x itu kita ubah dalam bentuk sin, jadinya 1 min 2 sin kuadrat. Ya. Kurang dari 0. Lalu ini kita kali masuk. Jadi min 2 sin x ditambah 2 min 4 sin kuadrat. Alright. Lalu gimana guys? Lalu kita lihat yang kita urutin aja deh dari yang kuadrat ya. Min 4 sin kuadrat min 2 sin x ditambah 2 kurang dari 0. Nah, ini masih bisa kita bagi min 2 semua ya. Jadi ini 2 sin kuadrat min 2 bagi min 2 plus 1 plus sin x, berarti 2 bagi min 2 min 1. Tandanya dibalik ya karena dibagi min 0. Ini lebih mudah, 2p kuadrat plus p min 1 pemisalan. Kita faktorin dong. Jadinya 2p sama p. 1 kali 1 yang jelas ya. Itu harus 2p dikurang p, berarti ini yang negatif. Yang positif ya. So, p-nya yang pertama 1/2, yang kedua min 1. P tadi kan apa? Sin x ya, pemisalan dari sin x sama dengan setengah. Ini x-nya berarti sin 30 yang setengah kan? Ini juga sama, sin x sama dengan min 1. Sin berapa? Min 1, kalau yang positif 1 sin 90 ya kan? Berarti 180 tambah 90, 270. Alright. Kemudian jangan lupakan syarat nih. Ini x lebih dari 0 kurang dari sama dengan 180 bagi 2 90. Jadi kalau kita gambarin garis bilangannya kurang lebih seperti ini guys. Mulai yang tadi 30 sampai 270 ya. Tuh. Terus 90 sampai 0. Tuh, mana irisannya yang ini kan? Berarti x lebih dari 30 kurang dari sama dengan 90 gitu ya harusnya. Berarti v per 6. Ya kan? Terus p per 2 gitu. Ya, alright. Kita lanjut. Nomor 9 ini se-easy itu ya. Nomor 9 gimana guys? Nomor 9 ini habis dibagi kata kuncinya kan? Ya kan, habis dibagi itu. Kita faktorin dulu nih, ini habis dibagi berapanya. Berapa faktornya guys? X plus 2, X min 1. Jadi pembuat nolnya min 2 sama 1. Pada saat X-nya min 2, kita ganti semua X-nya di sini dengan min 2. Jadi A dikali min 2 pangkat 3 min 8. B kali min 2 min 2B plus 5. Ingat sama dengan 0 karena habis dibagi ya. Jadi min 8A min 2B plus 5 sama dengan 0. 5 sama dengan 8A ditambah 8B. Ini persamaan 1. Persamaan 2 pada saat X sama dengan 1. Itu A kali 1A tambah B tambah 5 sama dengan 0. Ya kan? Maka A ditambah B-nya sama dengan min 5. Tidak ada jawaban ya. Dia nanya A tambah B langsung. Kalau bukan itu, berarti ini persamaan 2. Eliminasi nanti dengan yang ini ya. Berhubung sudah ada A plus B-nya sama dengan min 5, ya udah sampai di sini. Alright.
Nomor 10, gimana nomor 10? Sepertinya sudah dulu, nanti kakak lanjut lagi ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi. Kita lanjut ya. Yang Saintek 2017 tadi. Kita lanjut yang nomor 10. Nih, nomor 10 ini. Jadi ada kantong berisi 5 kelereng merah ya. Merahnya ada 5. Kemudian kuningnya ada 3. Hijaunya ada 2 ya. Diambil 3 kelereng sekaligus. Diambil 3 kelereng nih. Nah, pertanyaannya, peluang tidak satu pun dari ketiga kelereng itu berwarna merah. Jadi dari 3 yang diambil ini, yang tidak satu pun merah, kemungkinannya bisa aja 3-tiganya kuning, ya kan? Kemudian kemungkinan yang lain 2 kuning, 1 hijau. Jadi harus 3 jumlahnya kan? Kemudian bisa 1 kuning, 2 hijau. Yang penting tidak merah ya. Habis, gak ada lagi ya enggak? Karena hijaunya cuma ada 2, enggak mungkin 3-tiganya hijau, ya kan? Nah, ini adalah NA-nya. Kalau peluang kan NA per NS ya. Untuk NS-nya gimana NS-nya? NS-nya langsung aja kombinasi dari seluruh kelerengnya. Ini ada berapa nih? Ada 10 kan? Berarti 10 kombinasi dipilih 3. Gitu ya. Nah, untuk NA-nya tadi 3 kuning. Kuningnya ada 3. Berarti 3 kombinasi 3 ya. Kalau yang ini kuningnya ada 3, berarti 3 kombinasi dipilih 2, dikali 1 hijau. 1 hijaunya ada 2. Sedangkan yang ini 1 kuning, kuningnya ada 3, dikali dipilih 2 hijau, hijaunya ada 2. Oke, tinggal kita jalanin guys. Jalanin aja. 3 kombinasi 3 itu 1. 3 kombinasi 2 ya 3, dikali 2 kombinasi 1, 2. 3 dikali 1 ya. Ini tetap 1. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. Kita jumlahin. Inilah NA-nya. 10 ya. Alright. Kemudian 10 kombinasi 3. 10-nya 10, 9, 8. 3, 2, 1. Berapa nih? 8 bagi 2, 4. 9 bagi 3, 3. 4 kali 3, 12, 120. Jadi peluang itu NA per NS. NA-nya tadi 10 per NS-nya 120 ya. Jadinya 1 per 12. Itu C. Oke? Kita lanjut. Nomor 11. Jadi ada segitiga ABC, siku-siku di A, oke. Ini siku-siku ya. Dan AD adalah garis berat. Nah, apa itu garis berat? Garis berat itu garis yang membagi sisinya menjadi sama panjang. Jadi, garis AD ini membagi sama panjang nih garis ini. Ya, kalau garis tinggi, garisnya siku-siku gitu ya. Itu garis tinggi. Kalau garis bagi, sudutnya yang sama besar. Nah, kalau garis berat, sisinya yang sama panjang. Oke. Jadi ini sama panjang, guys. Kemudian keterangan lainnya, jika ABD adalah segitiga sama sisi. Mana ABD? Itu ABD kan? Berarti sisi AB, BD sama AD sama panjang juga. Ini sama panjang juga, guys. Nih, ya. Dimana AB-nya sama dengan 6. Oke. Jadi kalau AB-nya 6, ini juga 6, ini juga 6, ini juga 6. Ya kan? Yang dia tanya luas segitiga ABC, luas segitiga seluruhnya tuh. Luas segitiga kan apa luas itu? Setengah alas kali tinggi. Alasnya AB kan, tingginya AC, cari dulu AC-nya. AC-nya berapa gitu? Pakai Pythagoras aja ya enggak? Ini kan 6 tambah 6, 12 kan? So, AC-nya itu akar. Panjang banget ya akarnya. Akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi yang lain kuadrat. Jadi 12 kuadrat dikurang 6
kuadrat. Akar 12 kuadrat 144 ya. Dikurang 36. Berapa nih guys? 14 kurang 6. 14 kurang 6, 8. 10. 108 itu berapa ya? 36 kali 3 enggak sih? Coba 18 tambah 1 ya benar. Akar 36, 6. Akar 3. Yaitu AC-nya. So, luas segitiganya setengah dikali alasnya AB itu 6 dikali tingginya yang kita cari tadi AC. 6 akar 3 ya. 6 bagi 2 3. Kaliin aja 6 kali 3 18 akar 3. So jawabannya itu E. Ya. Lanjut ya. Nomor 12. Nomor 12 ini grafik Y sama dengan 3 pangkat X berada di atas grafik Y bla 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 itu ya. Pada daerah berapa gitu. Nah, ini kata kuncinya apa? Kata kuncinya berada di atas. Berada di atas itu artinya lebih dari. Yang mana yang lebih dari? Yang Y yang pertama lebih dari Y yang kedua. Y yang pertama itu 3 pangkat X kan? Lebih dari 3 pangkat X min 1 ditambah 2. Oke? Kita sederhanain 3 pangkat X min 1-nya. Sifat eksponen kalau dia dikurang tuh dibagi ya. Ya kan? Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Ditambah 2. Pindah ruasin. Jadi 3 pangkat X dikurang 3 pangkat X per 3. Lebih dari 2-nya tetap. Anggap aja 3 pangkat X ini variabel ya. Jadi nggak boleh 3 pangkat X bagi 3 dicoret. Ya kan? Karena dia variabel. Jadi kalau variabel berarti ini koefisiennya 1 kan. Kalau nggak ada angka ini juga 1. Nah 1 dikurang 1 per 3 itu 2 per 3. 3 pangkat X nya variabel kan. Lebih dari 2. Maka 3 pangkat X lebih dari 2 per 3 nya pindah ruas guys. 2 dikali 2 per 3 pindah jadi 3 per 2. Coret. Tinggal 3 pangkat X lebih dari 3. 3 ini kan sama aja 3 pangkat 1 kan. 3 nya udah sama maka X lebih dari 1. Jawabannya itu B. Oke? Kita lanjut. Nomor 13 nih, autokeo. Lingkaran ya. Dimana itu Y pangkat 2 bukan Y pangkat 1 ya. Alright. Jadi kalau kita tulis di sini itu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 10X min 10Y min 20 sama dengan 0. Nah, ini gimana nentuin titik pusatnya? Pusat lingkaran itu rumusnya min setengah A besar, min setengah B. Yang mana AB? Koefisien X itu A ya, koefisien Y itu B, konstanta itu C. So, yang ini pusatnya berapa? Min setengah kali min 10, 5 ya. Min setengah kali min 10, 5 juga, 5,5. Alright. Selanjutnya, lingkaran yang satunya itu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Maka pusatnya min setengah A, koefisien X-nya A kan, min setengah B gitu. Dimana memiliki jari-jari yang sama. Oke, jari-jarinya sama. Jika garis X plus 2Y sama dengan 5 adalah garis singgung dalam dari kedua lingkaran itu dengan titik singgung masing-masing 3,1 dan 1,2. Jadi ini bisa kita gambar aja guys. Ada dua lingkaran dimana jari-jarinya sama ya. Gepeng lingkarannya guys. Aduh, gimana sih kayak yang bentuk pertama gitu. Anggaplah aja ya bulat ya. Nah, garis singgung persekutuan dalam
Dia di dalam, melalui dalam gini guys. Nih, kalau luar kan kayak gini ya, di luar nih. Kalau itu di dalam, dalam seperti itu. Nah, terus jari-jari itu selalu tegak lurus dengan garis singgungnya kan. Nih, kurang lebih. Jadi titik singgungnya itu ada 3,1 sama 1,2. Nah, ini kalau digabung akan membentuk segitiga siku-siku ya. Seperti itu kira-kira segitiganya. Anggap saja segitiga lah ya. Tuh. Nah, kita nentuin titik pusatnya kan nggak tahu nih. Pusat yang ini dengan yang ini nggak tahu yang mana, nanti ketuker ya. Pusat yang pertama 5,5, yang kedua itu apakah benar 3,1 di situ atau tertukar 3,1 sama 1,2. Anggap saja di sini pusat yang 5,5 ya. Nah, cara ngeceknya benar atau enggak, kita hitung dulu jarak antar titiknya. Misalkan jarak antar titik dari yang garis singgung dulu nih antara 3,1. Kita cek ya. 3,1 sama 1,2. Kan jarak antar dua titik kemarin rumusnya akar delta X-nya dikuadratin 3 kurang 1 2 kuadrat 4 kan, ditambah delta Y-nya 1 kurang 2 min 1 ya, min 1 dikuadratin 1, so akar 5. Jadi jarak ini, panjang ini itu akar 5. Kemudian kita cek jari-jarinya, itu kan 3,1 sama 5,5 dan 3,1 ya jarak antar titiknya. Berarti akar 5 kurang 3 2 dikuadratin 4. 5 kurang 1 4 dikuadratin 16. Ya. Akar 20. Oke, nggak usah disederhanain, nggak apa-apa. Kita mau ngecek aja. Nah, harusnya sisi miringnya itu ya, sisi miringnya itu kan kalau pakai Pitagoras harusnya berapa tuh? Nyari sisi miring akar 20 dikuadratin 20 ya, ditambah nyari sisi miring kan ditambah akar 5 kuadrat 5, harusnya akar 25. Nah, bener nggak hasilnya akar 25 kalau menggunakan jarak antar dua titik, jarak 5,5 dengan 1,2 ya. Jadinya akar 5 kurang 1 4 dikuadratin 16 ya, ditambah 5 kurang 2 3 dikuadratin 9. Akar 25. Benar, berarti titik 3 ini benar posisinya gitu. Dan jari-jari yang ini kan sama panjang dengan jari-jari yang ini ya. Berarti titik pusat yang ini yang satunya itu min setengah A, min setengah B ya. Tuh, ingat jari-jarinya sama nih. Ada keterangan di soal bahwa jari-jarinya sama. Karena jari-jarinya sama, kita pakai konsep vektor aja. Panjangnya berarti sama gitu ya, sesederhana itu. Maka titik 5,5 dikurang 55 kalau penulisan dalam bentuk vektor dikurang 31 itu akan sama dengan titik 12 dikurang min setengah A min setengah B gitu ya. Ini kita kurangin aja nih, 5 kurang 3 sesuai posisi ya, 5 kurang 3 2, 5 kurang 1 4. Dan yang ini 1 dikurang min setengah A, min ketemu min jadi plus ya kan. Begitu juga yang bawah 2 plus setengah B sesuai posisi guys. Jadi 2 sama dengan kesamaan sesuai posisi, 1 ditambah setengah A. Setengah A sama dengan 2 kurang 1 1 ya. Maka A nya sama dengan 2. Oke, A nya udah dapat 2. Terus yang kesamaan satunya lagi 4 sama dengan 2 ditambah setengah B. Maka setengah B nya sama dengan 4 kurang 2 2 B nya berarti 4. Ya kan, pindah ruas setengahnya. Nah, nyari C nya gimana? C Charlie. Dari persamaan lingkaran ini tadi nih, kita substitusi aja. Titiknya kita pakai yang 1,2 XY nya ya.
Substitusi X sama Y-nya ganti 1,2 dan A sama B-nya 2 dan 4. Kita masukin aja di sini boleh nih. X-nya diganti 1 ditambah Y-nya ganti 2 ya, 2 kuadrat ditambah A-nya tadi berapa? 2 kan? Dikali X-nya 1 ditambah B-nya 4 dikali Y-nya 2 ditambah C sama dengan 0. 1 tambah 4 tambah 2 tambah 8 tambah C sama dengan 0 ya. Ini berapa nih? 15. Pindah ruas jadi min 15. C-nya itu. Yang dia tanya A plus B plus C guys. Berapa guys? A ditambah B ditambah C. Masukin aja. A-nya 2 ditambah B-nya 4 ditambah min 15. Jawabannya itu min 9. Oke? Kita lanjut. Nomor 14. Gimana nih nomor 14? Jadi dia diketahui GX sama dengan 2X min 1 kan? Dan FOG dalam kurung X plus 2 sama dengan 4X kuadrat plus 14X plus 7. Yang dia tanya F dalam kurung X min 2 ya. Nah, kita bisa ubah dulu nih. Kita menyesuaikan dengan yang ini kan sama aja. FOG X plus 2 ini sama aja F dalam kurung G X plus 2. Ini tulis dulu 4X kuadrat plus 14X plus 7. Nah, GX plus 2 ini bisa kita dapat dari sini kan. GX plus 2. Berarti X-nya diganti X plus 2. 2 dikali X plus 2 min 1. Alright. Jadinya 2X. 2X ya. 2 kali 2 4 dikurang 1 3. Ini GX plus 2-nya guys. So, GX plus 2 yang di sini kita ganti menjadi 2X plus 3. Sama dengan ini, mantap. Ya kan? Nah, gimana jadiinnya fx min 2? Kita ubah dalam bentuk fx dulu yang ini kan. Gimana caranya? Ada 2 cara sih. Bisa dengan mengubah supaya dia dalam bentuk 2x plus 3. Atau langsung kita inversekan 2x plus 3-nya. Inverse dari 2x plus 3 gimana caranya guys? Gini, buat aja dalam bentuk Y ya. Sama dengan 2x plus 3 gitu kan. Inverse kan jadi X sama dengan 3-nya pindah Y min 3 gitu ya. Berarti X sama dengan Y min 3 per 2. Y-nya ganti X. X min 3 per 2 berarti inverse-nya ya. Nah, masukin X min 3 per 2 ini ke semua X-nya. Jadi 4 dikali X min 3 per 2 kuadrat ditambah 14 dikali X min 3 per 2 ditambah 7 gitu ya. Yang ini 2 pangkat 2 kan 4. Coret dengan 4-nya. Tinggal X min 3 kuadrat itu X kuadrat min 6X plus 9. 14 sama 2 itu 7. 7 kali masuk. Plus 7X ya. Kelewatan. Plus 7X. 7 kali min 3 min 21 plus 7 gitu. Jadinya kita urutin min 6x plus 7x. 1x ya atau x aja. Terus 9 tambah 7 16. 16 kurang 21 min 5. Nah, ini kan fx. Yang dia tanya f dalam kurung x min 2 guys. Kita ganti X min 2 semua nih. Ya. X min 2 juga. Min 5. So, jawabannya kita uraikan. Min 4X plus 4 plus X min 2 min 5 min 7 ya.
Jadinya X kuadrat min 4X plus X min 3X. 4 dikurang 7 min 3. Ya, seperti itu. Oke, jawabannya itu E lagi. Kita lanjut guys. Nomor 15. Nomor terakhir ya, tetap semangat. Jika dalam sebuah barisan geometri diketahui geometri dengan jumlah 10 suku pertamanya, berarti S10 ya. S10-nya diketahui jumlah kan SN berarti 341 guys. Dalam UN plus 2 banding UN min 1 sama dengan 8 yang ditanya U1 plus U4. Nah, kita ini caranya kita anggap dulu seperti ini. Suku sekarang itu kan UN ya. Berarti di belakangnya itu UN min 1. Ya kan? Agak jauhin dikit nih. UN min 1 ya. Setelah UN itu ada UN plus 1 ya kan? Nambah 1 N-nya kan. Misal suku 1, selanjutnya suku 2, itu berarti N tambah 1. Aduh, kok susah buat tambah ya. Selanjutnya UN plus 2 dan seterusnya ya kan. Anggap saja ini suku 1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, di soal yang diketahui itu UN plus 2 banding UN min 1. Alright. UN plus 2 yang ini kan. Berarti kita buat U4 banding UN min 1 U1 diketahui sama dengan 8. Geometri rumus UN-nya apa? Arni ya. A dikali R pangkat N min 1. Jadi kalau U4 itu AR pangkat 3. Kalau U1 itu suku pertama A sama aja. Sama dengan 8. Nah, A-nya kita coret guys. Jadi tinggal R pangkat 3 sama dengan 8. R sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Itu 2. Karena 2 pangkat 3 ya. Yang hasilnya 8. Oke. Nah, dapat R-nya. Nyari A-nya gimana? Masukin ke S10 tadi. Apa rumus SN untuk geometri? Ini R-nya 2. Berarti pakai yang R lebih dari 1 ya. Itu rumusnya A dikali R pangkat N kurang 1 per R min 1 ya. Diketahui 341. A yang kita cari, R-nya kita masukin tadi 2 pangkat N dikurang 1 ya kan. Per R dikurang 1, R-nya 2 dikurang 1. Sama dengan 341. Ya kan? N-nya 10 ya, diketahui N-nya itu 10. Ini 2 kurang 1, 1 habis ya. Sama aja A dikali 2 pangkat 10 dikurang 1. Sama dengan 341. Berapa? 2 pangkat 10, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32 kali 32 ya. 4, 6, 6, 9, 6, 12, 4 ya. 12 51, 1024. 1024 dikurang 1, 1023. Ya kan? So, A-nya itu 341 dibagi 1023. Ini A-nya, ya kan? Itu R-nya. Yang dia tanya apa? Yang dia tanya adalah U1 ditambah U4, guys. U1-nya kan udah ada. U1-nya itu sama aja dengan A. 341 per 1023. Ditambah U4 itu kan A dikali R pangkat 3. Ya kan? A-nya 341 per 1023. 1023 dikali R pangkat 3. R-nya tadi 2 pangkat 3. Ya kan? Udah kita kaliin dulu. Dikali 2 pangkat 3 berapa tuh? Yang ini mantep ya A-nya. 1023 mantep. Ditambah
Itu kita kaliin 341 kali 8 guys. Berarti 8 kali 4 2 simpen 3. 8 kali 3 24 27 ya. Ya kan? Per 1023 tetap udah sama penyebutnya guys. Per 1023 tuh lah, tidak berubah. Kita jumlahin berapa tuh? 9 2 tambah 4 6. Ya kan? 7 tambah 3 10, simpan 1 3. Jadi 3069 dibagi 1023 itu jawabannya berapa guys? 3 ya. Ya kan? Oke. Ada pertanyaan tidak nih? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini dulu pembahasan MTK Saintek 2017-nya. Semoga bermanfaat, semoga nyambung ya. Mbak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.